Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Turahmah dari kelas 12 Farmasi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fisika tentang usaha, energi, dan daya. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas yang kita lakukan melibatkan usaha, energi, dan daya, seperti berjalan, mengangkat barang, hingga menggunakan alat listrik. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih memahami konsep dasar usaha, energi, dan daya dengan mudah. Yang pertama ada pengertian usaha. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut. Artinya, usaha hanya terjadi jika gaya yang diberikan benar-benar menyebabkan benda berpindah tempat. Jika kita mendorong tembok sekuat tenaga, tetapi temboknya tidak bergerak, maka secara fisika itu tidak disebut usaha. Nah, selanjutnya ada rumus usaha, yaitu adalah W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dalam Newton, dan S adalah perpindahan dalam meter. Nah, contoh usaha bisa kita lihat pada gambar, yaitu seseorang yang mendorong kotak hingga berpindah tempat. Selanjutnya ada pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dengan adanya energi, suatu benda dapat bergerak, berubah, atau melakukan aktivitas. Energi memiliki satuan yang sama dengan usaha, yaitu Joule. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai macam energi, seperti energi listrik untuk menyalakan lampu, energi panas dari matahari, dan energi gerak saat kita berlari atau berjalan. Jadi, tanpa energi, suatu usaha tidak mungkin terjadi. Lalu selanjutnya energi kinetik. Salah satu jenis energi adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimilikinya. Rumus energi kinetik adalah X sama dengan setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, pada rumus tersebut, massa benda dan kecepatan sangat memengaruhi besar energi kinetik. Contoh energi kinetik dapat kita lihat pada mobil yang sedang melaju di jalan. Semakin cepat mobil tersebut bergerak, maka energi kinetiknya semakin besar. Nah, selain energi kinetik, ada juga energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau posisinya. Rumus energi potensial adalah F sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Nah, energi potensial biasanya dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Contohnya adalah buah yang berada di atas pohon. Walaupun buah tersebut diam, tetapi buah itu memiliki energi potensial karena berada pada ketinggian. Jika buah tersebut jatuh, maka energi potensialnya akan berubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya kita bahas tentang daya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan dalam setiap satuan waktu. Dengan kata lain, daya menunjukkan seberapa cepat suatu usaha dilakukan. Rumus daya adalah P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Contohnya pada alat listrik seperti lampu atau mesin. Semakin besar daya suatu alat, maka semakin besar energi yang digunakan dalam waktu tertentu. Nah, sekarang kita lihat contoh soal tentang usaha. Diketahui sebuah gaya sebesar 10 Newton mendorong benda sejauh 5 meter. Untuk mencari usaha, kita gunakan rumus W sama dengan F dikali S. Maka, usaha sama dengan 10 dikali 5, sehingga hasilnya ada 50 Joule. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar gaya atau perpindahan, maka usaha yang dilakukannya juga semakin besar.
Terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa usaha terjadi jika gaya menyebabkan perpindahan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dan daya menunjukkan cepat atau lambatnya suatu usaha dilakukan. Demikian materi tentang usaha, energi, dan daya yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.